Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Permisa, di sini saya bersama dengan Bapak Sugianto, dosen STIMAS Wonogiri dan pelaku usaha. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai bisnis ala Rasulullah. Yang pertama, bagaimana Anda melihat perkembangan tren bisnis saat ini dan apa yang dapat kita pelajari dari tren tersebut? Ya, jadi kalau berbicara tentang dunia bisnis adalah dunia yang tidak ada habisnya ya. Jadi sesuatu yang menarik karena dunia bisnis itu banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, sehingga bagaimana kita mengimprovisasi diri kita ya, mengaktualisasi diri kita sehingga di dalam berbisnis kita tidak tertinggal, karena dunia bisnis itu cenderung dinamis dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Jadi semakin majunya teknologi ini secara otomatis juga memaksa kita untuk bagaimana kita mengikuti tren-tren bisnis yang terjadi pada saat ini. Kalau untuk contoh bisnis tren untuk saat ini apa, Pak? Ya. Jadi gini, dulu saya itu punya sebuah mimpi bahwa ketika dewasa saya itu pengen punya kios di pasar ya. Kenapa? Karena saya lihat orang yang punya kios di pasar itu adalah mereka orang-orang yang kaya. Tetapi sampai di perjalanan waktu ya, sampai sekarang ini ternyata itu bukan mimpi indah lagi, karena kita tahu bahwa orang-orang yang punya kios di pasar itu ternyata juga mereka gulung tikar juga. Dengan adanya perkembangan teknologi yang demikian ya, orang cenderung berbelanja atau membeli barang itu dengan via online, sehingga yang dulu mimpinya itu pengen punya kios di pasar sehingga menjadi orang sukses, ternyata terpatahkan oleh kemajuan zaman yang sedang terjadi. Nah, yang dulu itu punya kios itu adalah mimpi indah, ternyata sekarang bukan lagi. Mimpi indah kita adalah bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan teknologi ini ya, dunia media sosial yang demikian. Kita berjualan tidak lagi dengan berjualan secara konvensional, tetapi kita berjualan secara online dan mengikuti perkembangan zaman yang memang saat ini sedang berjalan begitu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku bisnis saat ini dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, tantangan utamanya adalah bagaimana pelaku bisnis itu mengetahui di mana dia eranya berada ya. Jadi kalau memang saat ini adalah eranya merupakan era digital ya, era media sosial, online dan seterusnya, sebagai pelaku bisnis juga harus mengikuti itu. Nah, itu merupakan tantangan apabila kita tidak pengen tertinggal dari yang lain. Jadi gini, hidup ini bergerak maju ya, bergerak maju. Jadi kalau kita itu stagnan ataupun diam, berarti kita mundur. Kenapa? Karena yang lain ini bergerak maju ya. Salah satu misal ya, alat pengukur suhu tubuh atau termometer ya. Kita zaman saya kecil dulu, termometer itu berisi air raksa ya, yang kemudian dimasukkan ke dalam ketiak. Kita harus menunggu sekian waktu ya untuk air raksa itu mengembang, sehingga kita mengetahui suhu tubuh kita itu berapa derajat Celcius ya. Kemudian alat itu sudah tidak laku lagi karena ada alat yang berupa digital ya, tidak lagi menggunakan air raksa, tetapi dengan alat digital yang dimasukkan di yang dipasangkan di ketiak, kemudian kita sudah tahu angkanya nanti berapa. Itu pun juga tertinggal lagi. Saat ini yang tren adalah yang hanya ditempel itu, bahkan sekarang sudah tidak perlu menyentuh, hanya jarak sekian
senti dari tubuh kita, kita sudah tahu suhu tubuh kita berapa. Artinya bahwa apabila ingin bertahan di dalam dunia bisnis, kita harus mampu mengikuti perkembangan yang ada, tren-tren yang terjadi seperti apa, mau tidak mau, suka tidak suka harus kita ikuti. Kalau memang kita tidak ingin ketinggalan ataupun tertinggal di dalam berbisnis gitu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pentingnya memahami pasar dan pelanggan dalam mengembangkan strategi bisnis yang sukses? Oke, jadi pasar ya, perilaku konsumen, segmentasi pasar itu memang hal-hal yang memang harus sangat kita perhatikan. Terutama adalah perilaku konsumen, karena konsumen yang satu dengan yang lain itu memang ada perbedaan. Ada yang konsumen yang begitu mudah bisa membeli produk, tetapi ada konsumen yang hanya untuk membeli produk, tapi dia memerlukan pertimbangan yang sangat panjang ya, mempertimbangkan sana sini, kualitas, harga dan lain sebagainya, bahkan mungkin diskon ataupun mungkin garansi dan seterusnya. Tetapi kalau berbicara terkait dengan segmentasi pasar ya, perilaku konsumen, sebenarnya Indonesia ini adalah sebuah negara yang notabene lahan empuk begitu untuk dunia marketing. Kenapa? Karena perilaku konsumen, utamanya masyarakat Indonesia, adalah masyarakat yang bisa membeli produk tanpa dia harus tahu produk aslinya. Jadi orang Indonesia itu hanya sekedar melihat foto, hanya sekedar melihat video, itu sudah bisa mengambil sebuah keputusan untuk membeli produk. Nah, hal ini berbeda dengan negara-negara maju, karena negara maju itu dia akan cenderung melihat produknya dulu, baru dia akan memutuskan untuk membeli produk. Kalau di Indonesia tidak ya. Kalau di Indonesia orang melihat fotonya, melihat videonya, itu sudah bisa menentukan untuk dia mengambil sebuah keputusan membeli sebuah produk. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan konsumen ataupun membeli di Indonesia, ini saya kira tidak masalah, tergantung bagaimana kita aktualisasi diri kita ya, untuk sebagai jiwa marketing yang bisa kita munculkan, kan begitu. Baiklah, untuk selanjutnya, bagaimana pentingnya teknologi dalam transformasi bisnis? Nah, kalau berbicara teknologi ya, memang saat ini teknologi itu suatu yang dominan ya, dengan adanya perkembangan internet yang demikian pesat ya, perkembangan dunia online yang demikian pesat ya. Jadi ini merupakan salah satu kunci suksesnya di sini, karena kita memang hidup di era ini begitu ya. Kita bisa bayangkan bagaimana Gojek, bagaimana Grab, bagaimana toko online ya, Tokopedia dan lain sebagainya, bahwa mereka 99% hanya mengandalkan kekuatan teknologi, kemajuan teknologi. Jadi mereka sama sekali tidak mengandalkan kualitas produk ya, tidak mengandalkan yang lain, tapi mereka mengandalkan kemajuan teknologi, karena memang dia menjual banyak produk yang produk itu macam-macam ya. Mereka mampu mempertemukan antara si penjual dan pembeli dengan kemajuan teknologi itu, dan mereka adalah orang-orang yang sukses di saat ini karena memang dia mampu membaca peluang berbisnis di era yang seperti sekarang ini gitu. Lantas, bagaimana cara memanfaatkannya dengan efektif? Nah, itu tergantung kita. Jadi kemajuan teknologi itu seperti pedang bermata dua ya. Ketika kita tebas ke kanan berarti ini akan bisa membunuh musuh, tetapi ketika itu kita tebas ke kiri itu akan membunuh kita sendiri. Teknologi seperti itu, jadi seperti pedang bermata dua.
Nah, jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi dengan baik, yaitu tergantung kita. Saya rasa dunia akademik sudah bisa memahami ya, lebih paham terkait mana yang bagus, mana yang jelek ya, mana yang harus kita pelajari dan mana yang harus kita hindari ya, karena kalau kita salah langkah berarti neraka, kalau kita benar langkah berarti kan surga, kan begitu. Teknologi seperti itu menurut saya ya. Berikutnya, bagaimana pendekatan Rasulullah dalam menjalankan bisnis yang dapat menjadi contoh baik bagi kita hari ini? Oke, jadi gini, Rasulullah itu mendapatkan julukan Al-Amin ya, yang artinya dapat dipercaya. Sebenarnya kalau saya mempelajari sejarah tentang Rasulullah ya, dalam hal ini Nabi Muhammad ketika berbisnis, ada satu hal yang membuat beliau sukses di dalam bisnisnya, yaitu amanah ya. Beliau tidak pernah mengatakan barang jelek dikatakan bagus, barang murah dikatakan mahal. Jadi apa yang beliau katakan itu adalah sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga satu kunci amanah ini membuat Rasulullah ini berhasil di dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, hal ini saya rasa perlu kita teladani ya di era digital yang demikian maju ini, demikian pesat ini ya. Tentunya amanah ya, kemudian sampai Rasulullah mendapatkan julukan Al-Amin, yaitu tetap harus kita jaga. Karena saat ini juga ada hal yang menurut saya tidak amanah. Contoh misalkan kita beli speaker aktif ya, di dalam fotonya ukurannya gede, tetapi begitu datang kok kecil ya. Kita pesen sepatu, kemudian begitu COD kok dapatnya sandal. Lah itu sebenarnya sesuatu bisnis yang membunuh dirinya sendiri, yaitu harus kita hindarkan ya, apabila kita ingin sukses di dalam meraih bisnis di era yang sekarang ini. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja prinsip-prinsip bisnis yang dapat kita pelajari dari kehidupan Rasulullah? Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan di depan ya, jadi Rasulullah itu memang salah satu kunci utama yang membuat beliau berhasil di dalam dunia bisnis, yaitu amanah ya, atau dapat dipercaya. Jadi kalau memang saat ini teman-teman semua pengen mengembangkan bisnis ya, pengen bagaimana meraih kesuksesan melalui bisnis, satu kaca kunci itu saya rasa cukup ya. Kemudian kita sinkronkan dengan kondisi zaman yang saat ini ya, saya rasa itu merupakan kunci utama. Begitu pemirsa apa yang bisa kami sampaikan ya, semoga ini bisa menambah hasanah wawasan kita semua ya. Kami berharap apa yang kami sampaikan ini nanti bisa menjadikan sebuah wawasan untuk mendongkrak ya, meningkatnya bisnis saudara semua, dan tentunya juga akan meningkatkan perekonomian secara makro di Indonesia. Terima kasih ya, selamat siang. Selamat siang, terima kasih juga untuk Bapak Sugi karena telah membantu saya dan mungkin para penonton untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.